Pak. Siap, lewat Pak. lewat YouTube. Cuma kemarin lambat sekali YouTube-nya, makanya belum selesai itu. Oh, gitu, Pak. Mm-mm. Oke, unit kompetensi keenam dari yang 7, mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan. Nah, kalau kita lihat usaha jasa pertambangan ini adalah servis atau layanan dari perusahaan untuk membantu kegiatan pemegang IUP ya, izin usaha pertambangan. Jadi jasa yang mereka berikan itu ada yang transportasi atau hauling, ada yang apa survei, ya, ada yang apa eh, penggalian dan segala macam. Jadi ada juga perusahaan pemegang IUP yang mencoba mengelola sendiri, tapi akhirnya mereka keteteran. Ya, mereka keteteran eh, karena memerlukan banyak skill, pengalaman kurang, nah, akibatnya hasil produksinya tidak sesuai dengan target mereka. Jadi rata-rata perusahaan pertambangan sekarang memakai jasa pertambangan ya, yang sudah pengalaman di bidangnya. Ya. Jadi itu akan lebih mempercepat apa kegiatan produksi karena mereka memang sudah fokus di bidang itu kan. Daripada mengelola sendiri memang lebih hemat mungkin, tapi hasil produksinya tidak mencapai target. Gitu. Jadi ya rata-rata sih semuanya memakai jasa pertambangan ya. Oke, kita bahas ini nanti mengenai skill yang dibutuhkan. Oke, arti mengelola itu artinya memanage ya, memanage itu manajemen. Nah, kalau kita mengelola atau manajemen itu artinya mengelola sumber-sumber daya. Jadi kalau namanya manajemen mengelola sumber daya. Nah, kalau manajemen perusahaan kan ada banyak sumber daya nih, tapi intinya ada 4 yang besar ya. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya apa? eh, tanah, bumi dan bangunan ya, sumber daya alam, kemudian sumber daya teknologi ya, apa peralatan dan kemudian apa eh, alat-alat bantu. Nah itu sumber daya teknologi. Jadi semuanya harus dikelola. Kenapa perlu dikelola? Supaya semua sumber daya ini bisa efektif dan efisien. Efektif itu artinya tepat sesuai yang kita harapkan ya. Lalu efisien itu terjadi penghematan. Nah, dalam hal efisien inilah yang banyak ditakuti kalau tidak di-manage dengan benar, karena akan terjadi inefisiensi. Jadi sumber-sumber daya itu yang kalau dikelola dengan benar, mungkin satu pekerjaan hanya 10 orang. Tapi karena tidak dikelola dengan benar, akibatnya harus 15 orang, 20 orang. Lalu kemudian sumber daya waktunya juga yang harusnya bisa diselesaikan dalam sebulan, akhirnya molor bisa 3 sampai 4 bulan. Itu kan inefisiensi ya. Apalagi kalau dalam bisnis itu ada kontrak dan kemudian ada penalti. Nah, itu bahayanya. Makanya semuanya harus benar-benar di-manage, ya, dikelola, sehingga perencanaan itu bisa dicapai, perencanaan dan target. Nah, itu gunanya mengelola atau memanage atau memanajemen. Kemudian dalam dunia industri itu ada produksi barang atau jasa. Jadi yang dijual itu bisa barang ya, ada fisiknya, bisa difoto, bisa dipegang, ada jasa. Nah, jasa inilah yang tidak berbentuk ya, atau service atau layanan. Nah, uh, berarti kalau dalam hal ini usaha jasa pertambangan adalah jasa, tidak menyediakan produk. Jadi mereka memberikan jasa tadi seperti jasa angkutan produk tambang, ya, jasa mengupas, menggali permukaan bumi, lalu mengeluarkan bahan tambang dari dalam perut bumi, ya, jasa memindahkan apa hasil galian tanah-tanah itu ke satu tempat, lalu jasa survei apakah di sini apa terdapat
bahan tambang dan sebagainya. Nah, ini jasa-jasa yang secara profesional khusus ada perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, jadi mereka memang sudah pengalaman di bidangnya, sehingga apabila perusahaan tambang memakai jasa mereka ini, maka hasilnya bisa sangat lebih baik daripada mengerjakan sendiri ya. Memang yang penting sudah dapat izin bisa mengerjakan sendiri, tapi kalau karena belum pengalaman, ya akibatnya malah nggak efisien ya. Ini yang tadi saya bilang nggak efisien, akibatnya inefisiensi itu artinya kerugian ya. Kerugian itu bisa berupa harta benda, bisa berupa waktu ya, bisa berupa izin-izin, banyak jenis kerugian. Nah, itu namanya inefisiensi. Sehingga dengan memakai jasa pertambangan, maka perusahaan pemegang izin pertambangan ini akan bisa mengelola dan fokus pada bidang bagaimana hasil tambang itu bisa dikelola dan dijual. Nah, gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya inti daripada pemegang izin usaha pertambangan, bagaimana bisa menjual produk tambang tersebut. Nah, jadi hasil juga akan cukup baik karena akan terjadi efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, itulah bagaimana perusahaan jasa pertambangan ini juga perlu dikelola. Karena kalau nggak dikelola, bisa aja perusahaan jasa pertambangan walaupun mereka pengalaman, tapi kadang-kadang kan namanya yang mengelola juga perusahaan jasa pertambangan ini manusia. Saja mereka lalai, lupa, ya, lengah dan sebagainya. Walaupun secara kerja mereka tuh profesional. Nah, jadi perusahaan pemegang izin pertambangan ini perlu bagaimana mengelola usaha jasa pertambangan ini sehingga mereka benar-benar efektif dalam bekerja ya. Efektif dalam bekerja. Kalau soal efisien, ya memang sudah ada kontrak sekian bayaran mereka. Tapi di sini bicara efisiensi waktu. Mereka harus bisa mengejar target waktu yang dibebankan oleh pemegang izin pertambangan. Nah, kalau di sini untuk unit kompetensi ini bisa dilihat dari sudut pandang pekerja yang memegang izin usaha jasa pertambangan, bisa juga dipandang dari sudut pemimpin daripada usaha jasa pertambangan itu. Jadi kalau pemegang izin usaha pertambangan ya artinya benar-benar mengelola semua kontraktornya ya, semua usaha jasa pertambangan. Dan yang namanya pengelolaan itu manajemen perlu fungsi-fungsi perencanaan ya. Jadi harus merencanakan dulu apa-apa aktivitas daripada perusahaan jasa pertambangan ini, lalu kemudian mengorganisir ya. Mengorganisir artinya terjadi komunikasi yang efektif ya, bisa diatur dan kemudian pekerjaan usaha jasa pertambangan ini benar-benar efektif ya dan efisien. Lalu pengawasan ya, fungsi pengawasan. Jadi pemegang izin usaha pertambangan mengawasi bagaimana pekerjaan daripada perusahaan jasa pertambangan ini sehingga mereka bisa mencapai target harian, target mingguan, target bulanan. Dan kemudian evaluasi. Jadi kalau tidak mencapai target, tidak mengikuti perintah, mungkin bisa dikasih penalti ya. Dan kemudian ya setelah itu ada improvement, perbaikan. Kalau perlu ganti perusahaan jasa pertambangan yang tidak efektif, tidak efisien. Nah itu dari sisi sudut pandang kalau calon POU ini bekerja di perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Tapi kalau POU bekerja di perusahaan jasa pertambangan itu sendiri, ya berarti dia mengelola dirinya ya agar perusahaan jasa pertambangan yang dipimpinnya ini benar-benar bisa memenuhi target dan standar dari pemegang izin usaha jasa pertambangan dan mengikuti semua regulasi peraturan perundangan yang ada ya terkait izin usaha jasa pertambangan. Nah, jadi dua-duanya sama ya.
dari sudut pandang apabila calon PO ini bekerja di pemegang IUP, atau dari sudut pandang apabila calon PO ini bekerja di usaha jasa pertambangan. Sama-sama harus tetap mengelola ya jasa mereka sehingga bisa efektif dan efisien ya sesuai dengan target yang sudah dibebankan. Ya, cara dan metode ya cara mengelola usaha jasa pertambangan secara internal ini tadi saya sudah jelaskan satu perusahaan, kemudian cara mengelola jasa pertambangan secara eksternal. Oh, ini kalau seandainya ya ini dari sudut pandang dia bekerja di perusahaan jasa pertambangan, berarti dia hanya mengelola satu perusahaan kan. Kemudian ini pemegang IUP yang kedua ini, berarti dia mengelola lebih dari satu perusahaan. Nah, sebenarnya kalau manajemen itu mau sedikit mau banyak, konsepnya sama aja. Tapi karena kita manusia, kita mungkin lupa. Sehingga kalau kita bekerja, supaya nggak lupa, kita pakai checklist ya atau daftar periksa. Jadi buat checklist ya. Apa-apa aja yang perlu dikontrol dari perusahaan ya apalagi kalau banyak kan sehingga dengan checklist kita bisa benar-benar mengontrol semua hal ya. Kalau tanpa checklist mengandalkan daya ingat akan banyak yang miss atau yang lewat atau yang terlupa. Nah, jadi biasakan bekerja dengan memakai daftar periksa atau checklist sehingga semua terkontrol ya. Mau kita hanya mengelola satu perusahaan ya, jangan anggap enteng walaupun satu perusahaan tapi tetap harus pakai checklist sehingga aktivitas kerja harian kita itu benar-benar terkontrol ya. Jadi semua hal bisa kita kerjakan. Apalagi kita mengelola lebih dari satu usaha jasa pertambangan ya, kita bekerja di pemegang IUP. Definisi dan pengertian. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan ya. Jadi kalau nggak ada berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan ya berarti tidak dapat disebut jasa pertambangan. Makanya dulu SKT surat keterangan terdaftar itu perusahaan training juga masuk ya diberikan SKT. Sekarang enggak. Jadi yang masuk terdaftar sebagai usaha pertambangan kebanyakan hanya perusahaan transportasi atau holding ya. Jadi waktu saya ngurus perpanjangan dibilang oh ini nggak usah lagi katanya, nggak usah ada TR dari SKT ganti TR ya, tanda registrasi, jadi nggak perlu lagi hanya mungkin perusahaan holding. Itu berdasarkan keputusan Menteri SDM. Kemudian usaha jasa pertambangan inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan strip atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Jadi inti ya seperti hauling, transportasi, dan kemudian pengupasan tanah ya, penggalian dan sebagainya ini termasuk inti. Lalu usaha jasa pertambangan non inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. Ya, mungkin di sini termasuk jasa inspeksi, jasa training ya kalau pihak ketiga. Jadi itu termasuk non inti. Kemudian usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan yang mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta pasca tambang. Jadi ini tahap-tahap atau fase ya dari usaha pertambangan, dimulai dari penyelidikan umum ya. Lalu dari penyelidikan umum ini masuk ke eksplorasi ya. Lalu dari eksplorasi disusunlah studi kelayakan. Setelah studi kelayakan dianggap layak, dibangunlah konstruksi. Lalu kemudian setelah konstruksi maka bisa dimulai produksi ya atau penambangannya. Setelah penambangan mungkin perlu diolah lagi ya hasil tambang itu ini masuk ke fase pengolahan dan pemurnian. Kalau sekarang pemerintah mewajibkan untuk membuat smelter untuk pengolahan dan pemurnian karena kalau
hasil tambang mentah ya, raw material itu langsung dijual, ini pendapatan negara itu kecil. Karena apa? Ya pendapatan perusahaan dan negara kecil. Tapi kalau setelah diolah dan dimurnikan, itu harganya berkali lipat, sehingga pemasukan untuk negara dan juga perusahaan pertambangan jadi besar. Makanya walaupun bangun smelter itu membutuhkan investasi yang besar, ya pemerintah mewajibkan untuk kedepannya akan ada profit yang lebih besar. Kemudian fase pengangkutan ya, jadi mulai dari stockpile diangkut ke ke customer, ke buyer ya, pembeli. Kemudian sudah dilakukan transaksi penjualan, lalu pasca tambang setelah selesai. Nah, inilah namanya tahapan kegiatan usaha pertambangan. Nah, di sini kita lihat mungkin membutuhkan jasa-jasa usaha jasa pertambangan ya, mulai dari penyelidikan umum ya. Kenapa disarankan memakai usaha jasa pertambangan? Karena mereka sudah profesional, hari-hari kerjaannya gini ya, sehingga mereka bisa mengerjakan dengan lebih baik, lebih cepat, lebih tepat ya, daripada pemegang IUP mengerjakan sendiri. Kemudian eksplorasi ya, juga memerlukan usaha jasa pertambangan, studi kelayakan juga, konstruksi, penambangan juga. Nah, cuman kadang-kadang pemegang IUP untuk penambangan atau produksi mereka mengerjakan sendiri ya, ada beberapa. Lalu pengolahan dan pemurnian, ini juga banyak yang mengerjakan sendiri, tapi lebih baik kalau memang ini ya diserahkan juga ke usaha jasa pengolahan dan pemurnian. Lalu untuk pengangkutan ya, ini juga memakai usaha jasa pertambangan. Kalau penjualan biasanya dipegang sendiri oleh IOP ya, dan juga pasca tambang. Penentuan kegiatan yang akan diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan ya. Ini ada pertama kegiatan yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan meliputi kegiatan jasa inti dan non-inti. Ya tadi inti adalah yang berhubungan langsung seperti hauling ya, transportasi tambang, dan kemudian kegiatan penggalian itu sendiri, itu bagian dari kegiatan inti. Lalu yang non-inti mungkin ya vendor, supplier barang, ATK, training atau sertifikasi, lalu inspeksi, nah, ini mungkin non-inti. Kemudian kegiatan jasa inti yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan, subbidang penggalian batu bara dan penggalian mineral, serta pengolahan dan atau pemurnian. Jadi ada kegiatan jasa inti yang dapat diserahkan pada perusahaan jasa pertambangan, ya. Tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan, subbidang penggalian batu bara dan penggalian mineral, serta pengolahan dan atau pemurnian. Jadi ada jasa-jasa kegiatan inti yang memang dikerjakan oleh perusahaan pertambangan itu sendiri. Yang namanya juga pemegang izin usaha pertambangan ya. Dia harus ada memang kegiatan penambangannya. Jadi ada aktivitas yang dikerjakan juga oleh pemegang IUP. Ya, termasuk itulah kegiatan untuk jasa inti ya. Jadi bisa sebagian jasa inti diserahkan kepada vendor atau kontraktor atau usaha jasa pertambangan. Ada juga yang dikerjakan sendiri. Nah, pernah ada pemegang IUP itu menyerahkan semua kegiatan kepada satu kontraktor. Dan akibatnya hasil kerjanya kurang bagus. Ya. Jadi akhirnya dia mulai memakai banyak kontraktor lagi. Ada itu. Jadi saya pernah jadi konsultannya juga untuk sistem manajemen ya, sudah menjaga. Kemudian pelaksanaan penambangan subbidang penggalian endapan mineral aluvial dapat diserahkan pada perusahaan jasa pertambangan melalui program kemitraan. Jadi ada penggalian-penggalian khusus mineral ya. Khusus mineral ini dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan melalui program kemitraan. Nah, kemitraan ini mungkin bisa bagi hasil ya,
bisa bagi hasil, bisa juga eh, apa, apa yang namanya kemitraan ini eh, diserahkan kepada masyarakat setempat umpamanya. Jadi eh, perusahaan penambangan, perusahaan pemegang IUP mungkin memberikan eh, pendidikan, ya, edukasi dan sebagainya, sehingga masyarakat setempat juga bisa melakukan pelaksanaan penambangan, ya. Karena biasanya ada peraturan pemerintah juga yang mewajibkan untuk sekian persen partisipasi masyarakat setempat. Jadi supaya ekonomi masyarakat setempat itu bisa bergerak. Karena kalau perusahaan pertambangan mengabaikan masyarakat setempat, akibatnya mungkin akan ada banyak gangguan-gangguan, ya, gangguan-gangguan kamtipmas, ya, keamanan ketertiban masyarakat, karena merasa tidak puas gitu. Jadi daerah mereka umpamanya kaya akan hasil tambang, tapi mereka sendiri hidup di bawah angka garis kemiskinan. Jadi harus dibangun juga program-program kemitraan, ya, program-program CSR, Corporate Social Responsibility, agar masyarakat setempat itu bisa diberdayakan, agar kegiatan pertambangan juga bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau dulu saya sering dengar cerita-cerita dari teman-teman orang tambang, jadi banyak gangguan dari masyarakat, ya, banyak gangguan dari masyarakat, akibatnya inefisiensi waktu, banyak harus tertunda, harus ngurus masyarakat, dan ini nggak efisien, ya, ini nggak efektif juga. Jadi diperlukan program-program kemitraan dan kemudian memberdayakan masyarakat setempat, agar intinya adalah eh, kegiatan penambangan itu bisa lancar. Dan apalagi masyarakat setempat, kan mereka ya turun-temurun berada di tempat itu, mereka benar-benar sudah menguasai area tersebut. Dan kalau mereka merasa terpinggirkan, ya wajar dong mereka menunjukkan ketidakpuasan. Nah ini, cuman memang inilah diperlukan manajemen people skill juga, ya. Jadi bagaimana mengelola perasaan masyarakat setempat sehingga mereka benar-benar merasa diperhatikan, ya. Sehingga dengan demikian sebagai timbal baliknya mereka juga akan ikut turut menjaga keamanan daripada proses pertambangan di area tersebut. Jadi harus dibentuk program-program kemitraan, ya. Karena Pak, untuk nomor 3, Pak, eh, tadi poin di atas untuk pengelolaan jasa slide sebelumnya, Pak, yang untuk penggalian batu bara ini, Pak, gini. prinsipnya kan perusahaan itu sebenarnya tidak tidak ada yang tidak punya alat berat, termasuk dalamnya adalah untuk penggalian. Biasanya secara keseluruhan, Pak, pekerjaan itu pekerjaan itu diserahkan kepada kontraktor keseluruhannya, Pak. Ya, Pada dasarnya memang semua penggalian baik di OB maupun di batu bara dikembalikan atau diserahkan kepada kontraktor. Namun di sini disebutkan bahwa kita ada usaha yang tidak bisa diberikan ke kontraktor, Pak. Itu seperti apa, Pak? Kan dalam satu paket ada penggalian OB dan batu bara itu, Pak. ya, Jadi kan kita menyerahkan ke penambangan itu baik di OB-nya maupun di batu baranya, Pak. Kalau kita melihat pengertian yang ini berarti kan kewajibannya adalah itu tanggung jawab si pemilik IUP, Pak. Itu gimana, Pak, ya? ya, sebenarnya kan memegang izin usaha jasa pertambangan, ya. Jadi harusnya dia melakukan pertambangan. Nah, kalau dia menyerahkan semua pertambangan kepada kontraktor, dia sendiri nggak punya alat, jadi apa gunanya dikasih izin?
mendingan izinnya dikasih kepada kontraktor tunggalnya itu. Hmm. Nah, makanya waktu itu ada yang saya bilang tadi, dia pakai kontraktor tunggal ya, akibatnya selama ini mereka ngakal-ngakalin kan laporannya. Begitu ketahuan ya ini kena sanksi gitu. Jadi tetap yang namanya pemegang izin usaha jasa pertambangan, IUP, dia harus ada melakukan kegiatan pertambangan. Yang inti ya, yang inti. Kalau non inti ya itu mungkin bisa diserahkan kepada kontraktor. Jadi dia harus terlibat, dia harus punya alat. Ya, dia harus punya alat yang terkait dengan pertambangan. Kalau sama sekali nggak punya, ya itu yang dipertanyakan oleh pemerintah karena izinnya adalah izin usaha pertambangan, ya, izin usaha pertambangan. Berarti dia harus melakukan kegiatan inti pertambangan, ya kan? Makanya kalau sampai terjadi dia sama sekali nggak punya alat, itu yang dipertanyakan adalah izin usaha pertambangan. Jadi ya di sini mungkin sebenarnya nggak perlu ke MK juga ya, Mahkamah Konstitusi kita secara ini bisa mungkin menafsirkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan ya tentu harus melakukan kegiatan inti pertambangan. Nah, jadi kegiatan inti pertambangan, kalaupun dia mau bagi, is oke aja. Ya, biasanya kadang-kadang perusahaan besar itu untuk kegiatan inti pertambangan nanti dibagi pit-pitnya kan. Pit ini mereka kerjakan sendiri, pit ini dikerjakan oleh kontraktor dan seterusnya. Intinya mereka ada kegiatan juga gitu. Jangan sampai mereka nggak ada kegiatan sama sekali. Karena intinya adalah pemegang izin usaha pertambangan. Ya. Loh, ternyata pemegang izin usaha pertambangan sama sekali nggak ada uh, mengerjakan aktivitas pertambangan. Semuanya diserahkan kepada kontraktor. Jadi bisa menyalahi perizinan yang mereka dapatkan. Ya kalau menurut saya sih seperti itu Pak, sehingga uh, perusahaan pemegang IUP itu harus juga melakukan kegiatan pertambangan. Ya kalau memang seperti itu ya pemerintah melalui BUMN ya kerjain aja. Jadi pakai semua apa perusahaan jasa pertambangan, cuman atas nama BUMN kan bisa aja kan. Kalau memang pemegang IUP itu hanya ongkang-ongkang kaki. Ya mungkin seperti itu, tapi saya kurang jelas maksud pertanyaan Pak Teguh tadi arahnya kemana ya? Ini Pak, kalau kita kan tadi disebutkan bahwa pekerjaan inti yang harus dikerjakan adalah pengangkutan, penggalian, dan pemuatan. Tidak Hmm. termasuk di dalamnya sub bidang penggalian batu bara. Oh yang ini, yang ketiga. Yang ketiga Pak. Nah itu maksudnya itu loh Pak. Kan tidak semua eh, pemegang IUP itu punya alat berat. Itu loh Pak. Oh ini. Nah ini Pak, sub bidang penggalian batu bara. Dan semua ini kan diserahkan kepada kontraktor. Hmm. Nah, kalau mengacu ke sini kan berarti kan ada kaidah-kaidah teknik pertambangan usaha jasa yang tidak dijalankan oleh pemilik IUP atau diserahkan keseluruhannya malah kepada usaha usaha jasa pertambangan, Pak, itunya. Ya, ini coba kita bahas ya. Kegiatan jasa inti yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan, sub bidang penggalian batu bara dan penggalian mineral serta pengolahan atom. Jadi kalau dibaca secara ini cermat, tafsirannya adalah untuk bidang penggalian ya, baik itu batu bara atau mineral atau pengolahan dan pemurnian, ini harus dikerjakan pemegang IUP. Hmm. Ya. Jadi nggak boleh disubkan ke kontraktor. Nah, cuman kan di akal-akalin nih. Jadi oke, pit 1 ini pemegang IUP, pit sekian kontraktor. Ini banyak ya, jadi bisa aja. Pemerintah kan buat regulasi, cuman
kadang-kadang regulasi yang dibuat pemerintah itu kan multitafsir, sehingga dari multitafsir ini bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan celahnya maksudnya. Ini bisa dibikin celah kalau mereka bilang apa, kegiatan jasa ini dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan sub bidang penggalian batu bara. Oke, mereka bilang ya, ini kami sudah mengerjakan semua pekerjaan inti sub bidang penggalian batu bara dan penggalian mineral serta pengolahan dan atau pemurnian. Ya. Cuman ya kami juga ada memakai kontraktor karena memang ini kan wilayah konsesi kami ini cukup luas, mungkin gitu aja. Tapi ya ini tergantung lah nanti bagaimana masing-masing memberikan tafsiran ya. Nah itulah gunanya MK kalau sampai tafsiran ini tidak ada kata sepakat ya ujung-ujung menuju ke MK gitu. Jadi MK lah yang memutuskan, oke, tafsirannya begini. Jadi MK itu yang apa? Final decision ya, pemutus akhir suatu perdebatan mengenai satu tafsiran regulasi peraturan perundangan. Ya gitu kira-kira Pak yang bisa saya jawab. Oke Pak, siap Pak. Penentuan kualifikasi perusahaan jasa pertambangan. Kegiatan inti dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan pemegang izin usaha jasa pertambangan. Kegiatan non-inti dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan yang telah memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi terkait. Jadi, saya juga bingung dulu ada SKT, kemudian diganti TR ya, tanda registrasi, lalu tiba-tiba nggak perlu tanda registrasi, dan ya kadang-kadang berganti menteri juga berganti regulasi ya, berganti kebijakan. Perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usaha yang terdapat dalam izinnya ya, yang diterbitkan oleh instansi terkait. Pemegang IUP, IUPK ya khusus, lalu IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan pemegang izin usaha jasa pertambangan terlebih dahulu menentukan persyaratan teknis perusahaan jasa pertambangan yang akan dipekerjakan. Jadi persyaratan teknis ya. Jadi kalau dibilang persyaratan teknis ya mungkin peralatan teknisnya ya, lalu kompetensi teknis dan sebagainya. Pemilihan perusahaan jasa pertambangan. Berdasarkan kontrak kerja yang berdasarkan kepatutan, transparansi, dan kewajaran. Jadi nggak boleh milih tanpa dasar gitu ya. Jadi berdasarkan transparansi dan kewajaran. Kewajarannya artinya ada dasar pemilihan gitu. Kemudian mengutamakan perusahaan jasa pertambangan lokal. Nah, ini ya. Jika tidak ada, bisa memakai yang skala nasional. Jika skala nasional tidak yang cocok, bisa menggunakan penanaman modal asing. Ya, untuk PMA wajib menggunakan subkontraktor lokal. Jadi untuk PMA dia harus mensubkan lagi ke subkontraktor lokal. Kemudian berkoordinasi dengan energi sumber daya mineral provinsi setempat, ya, dan dilarang memakai usaha jasa pertambangan yang masih satu grup atau anak perusahaan. Cuman di lapangan saya lihat banyak ini, ya, masih satu grup anak perusahaan. Nah, tapi mungkin ini ada lanjutannya tanpa persetujuan dari Dirjen Minerba atas nama menterinya. Mungkin ya sudah lobby-lobby Dirjen sehingga dapat izin. Kemudian tanggung jawab IUP dan IUPK untuk membuat perusahaan jasa mengikuti kaedah pertambangan yang baik. Jadi yang mengawasi supaya perusahaan jasa pertambangan ini mengikuti kaedah pertambangan yang baik ya pemegang IUP ya. Jadi kaedah pertambangan yang baik berdasarkan regulasi ya itu sudah ada kemarin kita sudah bahas.
Kewajiban perusahaan jasa pertambangan. Yang pertama, melaksanakan ketentuan aspek teknis, konservasi, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu mengangkat penanggung jawab operasional ya, PJO. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pemegang EUGP yang diterbitkan oleh Menteri melaporkan EUGP-nya kepada gubernur tempat kegiatan usahanya sebelum memulai kegiatan usahanya. Jadi dia harus report ya pada gubernur ya, karena gubernur ini adalah kepala inspektur tambang ya. Gubernur ini termasuk selalu berkoordinasi dengan kepala inspektur tambang. Kepala inspektur tambang itu adalah kepala dinas SDM provinsi. Jadi dia harus lapor gubernur, karena gubernur juga punya datanya untuk setiap pemegang izin usaha jasa pertambangan. Evaluasi penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Untuk penerapan kaidah teknik, ini nanti dievaluasi ya. Yang pertama, laporan kegiatan secara berkala dari perusahaan jasa pertambangan kepada menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui pemegang IUP, IUPK, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi laporan secara berkala, biasanya sih diminta 3 bulan gitu ya. Kemudian informasi memuat ya alasan penggunaan perusahaan jasa penanaman modal asing oleh pemegang. Jadi kalau pakai PMA ya harus ada alasan. Alasannya adalah mungkin ya karena perusahaan lokal nggak ada yang kompeten, perusahaan nasional juga tidak ada yang sepakat ya sehingga memakai PMA. Lalu alasan penggunaan tenaga kerja asing ya yang disampaikan oleh pemegang EUGP melalui pemegang IUP, EUPK, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan jadi untuk tenaga kerja asing juga harus dilaporkan ya secara berkala. Dan biasanya ada regulasi pemerintah juga untuk tenaga kerja asing ini harus di bagian teknis, nggak boleh dia jadi pemimpin HRD ya, pemimpin HRD, keuangan dan sebagainya harus di bagian teknis. Dan juga harus terjadi transfer knowledge, transfer teknologi ya dari tenaga kerja asing. Ya itu regulasi idealnya. Cuman kan kenyataan di lapangan banyak penyimpangan-penyimpangan ya. Ya, Pak. Kemudian penerapan aspek teknis, konservasi, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan. Jadi itu bagian daripada evaluasi ya. Kalau perusahaan jasa pertambangan nggak menerapkan aspek teknis ya, kaidah teknis, konservasi minerba, keselamatan pertambangan, dan lindungan lingkungan pertambangan, ya mereka lebih baik diganti gitu ya. Karena intinya adalah perusahaan jasa pertambangan ini benar-benar mengikuti aspek teknis, kaidah teknis pertambangan, konservasi minerba, keselamatan pertambangan, dan lindungan lingkungan pertambangan yang sesuai dengan regulasi peraturan perundangan telah diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian proses pengesahan penanggung jawab operasional pemegang izin usaha jasa pertambangan disahkan oleh KTT. Mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan minerba. Jadi di sini ada 3 unit elemen kompetensi: melakukan perencanaan penggunaan usaha jasa pertambangan, mengawasi penerapan penggunaan usaha jasa pertambangan, dan melakukan evaluasi hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan. Jadi perencanaan dulu, baru penerapan ya, penerapan untuk pengawasan, lalu evaluasi. Ya ini bagian dari fungsi manajemen. Oke, ini standarnya dari yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM ya melalui Permen SDM nomor 43 tahun 2016.
yang kemudian diserahkan pengelolaannya untuk sertifikasi ke BNSP. Ini mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Ada 3 elemen kompetensi. Ya. Yang pertama, melakukan perencanaan penggunaan usaha jasa pertambangan. Yang kedua, mengawasi penerapan penggunaan usaha jasa pertambangan. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan. Jadi perencanaan. Kriteria unjuk kerjanya adalah data yang berhubungan dengan rencana penggunaan usaha jasa pertambangan diidentifikasi sesuai kebutuhan dan lingkup pekerjaan jasa pertambangan. Ya. Diidentifikasi berarti sekaligus mungkin didata, dicatat, dan sebagainya. Kemudian rencana penggunaan usaha jasa pertambangan dibuat sesuai dengan kebutuhan, ya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu tadi ya, jadi jangan sampai semuanya pakai usaha jasa pertambangan, pengembangan LP sendiri, nggak punya alat dan sebagainya. Ini peraturan perundang-undangan. Lalu sesuai kebutuhan, kalau memang di dalam organisasi pemegang IUP ada para profesional, ya, di satu kegiatan pertambangan, ya itu bisa digunakan sehingga tidak memerlukan usaha jasa pertambangan. Kemudian rencana penggunaan usaha jasa pertambangan dijelaskan sesuai dengan kebutuhan dan prosedur. Lalu nanti ada menjelaskan ya untuk rencana penggunaan usaha jasa pertambangan. Kenapa menggunakan usaha jasa pertambangan ya? Kemudian rencana penggunaan usaha jasa pertambangan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan prosedur. Lalu setelah itu evaluasi lagi, maksudnya di-recheck lagi nih dengan rencana penggunaan usaha jasa pertambangan. Jadi intinya penggunaan usaha jasa pertambangan itu adalah kalau memang pilihan terakhir ya. Kalau memang pemegang LP sudah memang nggak mungkin mampu mengerjakan suatu aktivitas kegiatan pertambangan. Yang kedua, setelah melakukan perencanaan, mengawasi penerapan penggunaan usaha jasa pertambangan. Ya. Jadi setelah akhirnya pakai usaha jasa pertambangan. Nah ini harus diawasi ya aktivitas pekerjaan usaha jasa pertambangan. Kriteria unjuk kerjanya adalah data yang berhubungan dengan pengelolaan usaha jasa pertambangan dijelaskan sesuai dengan rencana. Jadi nanti dibandingkan dengan rencana penggunaan usaha jasa pertambangan dengan penerapannya. Kemudian program kegiatan pengawasan pengelolaan usaha jasa pertambangan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Lalu program-program untuk pengawasan usaha jasa pertambangan ya dilakukan ya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya. Baru setelah itu yang ketiga sini dilakukan evaluasi hasil pengawasannya. Kriteria unjuk kerjanya hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan diidentifikasi sesuai dengan rencana ya dibandingkan dengan rencana. Lalu rencana tindak lanjut hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan dibuat sesuai dengan prosedur. Nanti tindak lanjutnya kalau memang tidak benar nih ya usaha jasa pertambangannya apa gitu ya tindak lanjutnya. Tindak lanjut hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jadi nanti sesuai rencana kalau kerjanya tidak bagus begini digantikah atau apa diberi pengarahan lanjutan dan seterusnya. Tindak lanjut hasil pengawasan penggunaan usaha jasa pertambangan didokumentasikan, dicatat ya, sesuai dengan prosedur. Oke, jadi sebagai pemegang pengawas operasional utama, ya, nanti kan saya udah bilang, nanti mungkin dipandang dari sudut pandang pemegang IUP dan dipandang sebagai pemimpin di usaha jasa pertambangan ya. PJO. Jadi dia harus bisa menempatkan dirinya sehingga kalau dia pemegang LP dia benar-benar mengawasi banyak nih pemegang izin usaha pertambangan. Tapi kalau dia sebagai PJO, dia harus benar-benar hanya mengawasi tempat kerjanya agar mengikuti peraturan perundangan, terutama kaidah teknis, ya, konservasi minerba, keselamatan pertambangan, dan juga perlindungan lingkungan pertambangan, dan bekerja sama dengan efektif dengan pemegang IUP.
itu ya, sesuai dengan kapasitasnya dalam jasa yang dia berikan kepada pemegang IUP. Nah, nanti mungkin Pak Teguh coba pikirkan, jika Pak Teguh umpamanya menjadi KPT, apa yang akan Pak Teguh lakukan terkait pengelolaan usaha jasa pertambangan. Yang kedua, jika Pak Teguh menjadi seorang PJO, apa yang akan Pak Teguh rencanakan lakukan untuk pengelolaan usaha jasa pertambangan. Sehingga dengan kita berusaha membayangkan seperti itu, kita akan makin memahami ya unit kompetensi atau skill ini, sehingga kita bisa membangun skill ini di dalam kapasitas kita dan kapasitas Pak Teguh nanti sebagai seorang pengawas operasional utama. Oke, sebelum kita lanjut ke unit kompetensi ketujuh atau yang terakhir, silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan terkait unit kompetensi yang keenam. Untuk pemilihan pemegang izin usaha IUJP Pak ya, kita melakukan beauty contest untuk pemilihannya itu Pak, karena kita mengacu dengan transparansi dan standarisasi. Jadi untuk maksud saya untuk pemilihan itu ada nggak standar berapa sih harusnya kita pilih dari kandidatnya, dari misalkan dari satu, dua, atau lebih dari tiga Pak untuk pemilihannya itu Pak, untuk membandingkan. Kalau ini kan nggak diatur oleh pemerintah, tapi intinya kalau tadi kita lihat pemerintah hanya meminta penjelasan ya, kalau seandainya mungkin pemegang IUP tidak memilih kontraktor lokal. Apalagi kalau seandainya memakai PMA, penanaman modal asing, tentu harus ada penjelasan yang transparan dan jelas dan berdasar. Ya. Itu. Kalau soal pemilihan izin usaha jasa pertambangan, ya nanti mungkin diatur sendiri oleh internal perusahaan ya. Apakah melalui prakualifikasi ya, biasanya prakualifikasi itu adalah kemampuan kontraktor itu untuk memenuhi persyaratan keselamatan pertambangan dan juga mungkin perlindungan lingkungan. Ya, bisa seperti itu dilakukan seperti orang industri migas ya pada umumnya melakukan prakualifikasi K3LL ya atau keselamatan saluran kerja dan lindungan lingkungan. Jadi intinya kalau memang kandidatnya hanya satu, tapi memenuhi persyaratan sesuai dengan disyaratkan oleh undang-undang ya, mereka mampu, profesional dan sebagainya. Kemudian ada dasar pemilihan daripada usaha jasa pertambangan ini, saya rasa nggak masalah. Apalagi yang dipilih adalah kontraktor lokal, itu mungkin nggak akan ada pertanyaan walaupun hanya satu gitu ya. Nggak mungkin kontraktor lokal itu ada banyak gitu. Kecuali kalau dimilih kontraktor nasional ya, nah itu mungkin ada alasan kenapa nggak milih kontraktor lokal. Itu harus kasih penjelasan kepada gubernur mungkin nanti atau kepada Kementerian SDM. Tadi mungkin Pak. Ya, siapa? Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Pengelolaan standarisasi pertambangan minerba. Nama standar. Standar itu acuan ya. Standar itu acuan patokan kita ya. Jadi kalau namanya sudah standar, ya itu yang kita acu ya kita jadi patokan. Contoh kalau kita nggak ngikutin standar, kita akan jadi terlihat aneh. Seperti contohnya ya, anak SMA pakai ini abu-abu, lalu ada yang pakai putih pink, celananya pink, kan jadi aneh kan? Nggak usah pink lah, hitam gitu. Dia akan terlihat aneh juga, loh. Yang lain kok putih abu-abu, yang ini kok pink gitu. Itu kalau aneh secara sosial, ya.
Kalau secara dunia industri, ya berarti dia nggak masuk kategori gitu kan. Nah, kalau kita bicara standar, ini standar ini kan disusun ya, supaya terjadi pemerataan. Standar ini disusun supaya mudah pengawasan. Standar disusun supaya kegiatan bisa dilakukan dengan efektif ya, bisa dilakukan dengan efektif, bisa dilakukan dengan berkualitas. Karena yang namanya standar tentu sudah menjadi yang terbaik lah gitu. Ya contohnya standar operasi ya atau SOP. Itu adalah langkah-langkah yang terbaik dalam melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Jadi kalau kita mencoba mencari langkah lainnya, ya mungkin bisa ada dampak yang tidak kita inginkan. Nah, ya mungkin aja nggak ada dampak juga, cuman apabila kita tidak sesuai prosedur, ya melakukan satu pekerjaan prosedur standar, maka kalau ada masalah, apalagi insiden, kita akan kena. Ya, jadi itu bagian dari pengawasan. Mudah aja. Oh, karena kamu nggak ngikutin standar prosedur. Ya. Jadi dengan adanya standar ini akan memudahkan pengawasan. Ya, penyimpangan terhadap standar berarti pelanggaran ya, dan mungkin bisa dikenakan sanksi. Nah, standar juga bicara untuk kualitas. Ya, kalau nggak ikutin standar berarti dianggap nggak berkualitas. Ya, itulah kira-kira fungsinya standar. Dan dunia sekarang ini menuju kepada satu standarisasi. Ya. Seperti bahasa. Ya, bahasa sudah ditetapkan oleh PBB, bahasa Inggris gitu umpamanya sebagai bahasa internasional. Lalu kalau kita maksain pakai bahasa Indonesia ke luar negeri ya, mau nggak mau kita akan dianggap orang lucu dan aneh dan orang yang nggak jelas gitu kan. Kita bilang, I don't want to speak English, I want to speak bahasa ya. Lalu kita ngocel lah dalam bahasa Indonesia. Wah, kita mungkin langsung ditangkap oleh polisi negara setempat gitu. Jadi, karena nggak ngikutin standar. Ya. Jadi, itu punya standar. Makanya sudah kita globalisasi, sudah mengikuti standar. Nah, untuk standar ini ada orang melihat, oke, untuk mata uang, kayaknya susah disatukan karena masing-masing negara nih punya ego masing-masing. Lalu 2009 kalau nggak salah muncul yang namanya Bitcoin. Dan itu pemikiran yang kreatif dan cerdas. Sehingga sekarang makin booming kan Bitcoin. Tapi nggak tahu nih, kita lihat aja ya, masing-masing negara apakah akhirnya mau menetapkan satu mata uang secara global. Kalau dulu secara de facto ya atau tidak resmi orang mengakui dolar ya. Kenapa secara de facto? Karena banyak perdagangan yang dikuasai oleh Amerika. Tapi sekarang kita lihat semakin merata dan Amerika memiliki pesaing yaitu mungkin Tiongkok, sehingga dolar kayaknya mulai ditinggalkan. Nah, kita lihat apakah untuk mata uang ini akan ada penyatuan secara internasional. Tapi kalau saya prediksi sih nanti akan dibentuk satu mata uang tunggal di dunia ya. Tapi bukan Bitcoin. Karena Bitcoin itu milik non-government. Ya. Tapi kita lihat aja karena mulai banyak government juga pakai Bitcoin sebagai mata uang untuk ini. Ya, menurut saya sih cerdas itu orangnya ya. Dia melihat kesempatan adanya mata uang yang mungkin masih berbeda-beda, dia masuk dengan Bitcoin. Tapi masalahnya, masalah uang ini juga udah muncul banyak Bitcoin yang jenis lainnya ya. Ada Dogecoin dan sebagainya. Nah,
Ini yang menurut saya akhirnya Bitcoin mungkin akan kesusahan, ya. Sehingga mungkin para government seluruh dunia ini nanti akan sepakat menentukan satu mata uang tunggal di dunia. Ya, itu gunanya standar, ya. Dengan standar akan memudahkan. Ya, contoh, kita mau bawa peralatan, lalu ada satu suku cadang, kita ke Amerika. Nah, kalau sudah standar, suku cadang itu di mana-mana pun sama. Seperti umpamanya besaran baut M10 ya di mana-mana juga sama. Ukuran kertas A4 di mana-mana sama. Jadi akan lebih memudahkan, ya. Jangan sampai nanti, oh kertas A4 kami di Indonesia ukurannya segini, kok ini kan lebih panjang. Ya ini A4 di Amerika, kan repot jadinya kalau nggak ada standar. Jadi dengan standar itu akan lebih memudahkan gitu. Nah itulah fungsinya standar. Lalu apa fungsinya standar di pertambangan minerba? Ya sama ya, untuk kualitas. Jadi kalau saya lihat di sini, standar yang dibahas di sini lebih kepada standar kompetensi. Jadi dengan pekerja yang kompeten secara standar ya, sesuai standar yang ada, ini akan lebih memudahkan ya aktivitas pertambangan menjadi lebih baik, lebih efektif ya, sehingga akan menunjang performa perusahaan pertambangan untuk lebih baik ya, performanya lebih meningkat. Nah, untuk standar dalam perusahaan pertambangan mungkin kita bisa lihat ada standar nasional Indonesia, ada standar teknis, ada standar kompetensi yaitu BNSP ya, SKKNI, ada SOP, ini untuk aktivitas, ada standar pelayanan, service standar, ada reward and punishment standar, ada standar harga. Ya, ini mungkin standar-standar yang kalau diberlakukan akan memudahkan aktivitas pertambangan. Kalau nggak ada standar harga, nanti bergantung kepada umpamanya pimpinan perusahaan, ya repot. Kalau dia lagi nggak ada di tempat, ya mungkin harus menghubungin lagi. Tapi kalau sudah ditetapkan standar harga, ini akan lebih memudahkan. Ya. Kemudian reward and punishment. Jadi jangan sampai kalau ada pelanggaran, mikir-mikir lagi nih, hukuman seperti apa. Tapi kalau udah ada standar kan mudah, langsung bisa ditentukan. Sehingga dengan ada standar lebih mempercepat ya, lebih mempercepat aktivitas pekerjaan atau keputusan. Standar pelayanan. Ini juga kalau standarnya beda-beda, nanti perusahaan lain yang standarnya pelayanannya kurang memuaskan mungkin akan cemburu dan meninggalkan produk kita gitu ya. Tapi kalau standarnya sama, ini akan perusahaan kita akan diapresiasi. Nah, contoh perusahaan-perusahaan yang mendunia seperti, mohon maaf saya sebut nama ya, McDonald. Itu service standarnya sama ya. Bagian dari service standarnya mungkin rasa produknya sama di mana-mana. Ini sehingga akhirnya dia bisa mendunia. Coba kalau kita makan umpamanya rasa rendang di Padang berbeda dengan rasa rendang di Jakarta. Lalu rasa rendang di Kalimantan berbeda dengan rasa rendang di Jakarta dan di Padang. Akibatnya kita akan melihat, wah nggak ada service standar di sini. Tapi kalau sama, ini kita akan apresiasi ya, itu namanya standar. Kalau SOP ya, ini untuk aktivitas, kita akan lihat ya, akan membantu investigasi kalau terjadi masalah atau insiden. Kita lihat apakah dia mengikuti SOP atau dia shortcut. Kalau dia nggak mengikuti SOP ya udah, nggak usah capek-capek lagi investigasi. Kesalahannya adalah tidak ikut prosedur. Nah, gitu aja. Tapi kalau nggak ada SOP, bingung nih, ini kenapa dia bisa ada masalah atau ada insiden ya? Pusing lagi nyari penyebabnya. Ya. Jadi lebih memudahkan ya kalau ada standar. Kemudian untuk SKKNI dari BNSP ini adalah standar kompetensi. Nah ini akan memudahkan kita sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengetes ya seseorang pekerja berdasarkan standar kompetensinya karena sudah ada sertifikat dari BNSP umpamanya. Nah, dalam hal ini BNSP juga harus mempertahankan kualitasnya ya, jangan gampang
ya, ngeluarin sertifikat gitu ya. Lalu standar teknis biasanya banyak di standar internasional ya, yang sebagian sudah diadopsi oleh SNI. Nah, ini juga bisa menjadi standar teknis ya, SNI juga, sehingga memudahkan dalam pembuatan produk ya, sudah ada standar-standar teknisnya. Nah, inilah bagian dari standar yang mungkin sebagian diadopsi oleh perusahaan pertambangan, utamanya SKKNI, SOP, kemudian service standar, ya, standar teknis, ini semuanya diadopsi oleh perusahaan pertambangan. Oke, ini apa unit kompetensi yang ada di Permen Permen nomor 43 tahun 2016 untuk yang diserahkan oleh Ketua BNSP. Mengelola standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Ya, hanya ada dua ya. Yang pertama, melakukan perencanaan standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua, melakukan evaluasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Jadi, lakukan perencanaan dulu untuk apa-apa yang perlu distandarisasi ya untuk kegiatan pertambangan minerba. Lalu setelah itu dilakukan ya sesuai rencana dan kemudian evaluasi. Kita lihat kriteria unjuk kerjanya yang apa? Elemen kompetensi yang pertama. Melakukan perencanaan standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Data terkait standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dikumpulkan sesuai dengan prosedur ya. Jadi standar-standar apa yang akan dipakai dikumpulkan ya datanya. Hasil pengumpulan data terkait standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan diidentifikasi sesuai kebutuhan. Jadi apa-apa aja mungkin yang perlu distandarkan nanti dicatat ya. Perencanaan standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dibuat sesuai kebutuhan. Lalu kemudian dibuat perencanaan ya sesuai data yang dibutuhkan tadi. Apakah SOP yang dibutuhkan, lalu standar kompetensi dari BNSP, kemudian standar SNI ya untuk standar teknis, dan semua didata. Lalu setelah itu evaluasi standarisasinya. Di sini penerapan standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dievaluasi sesuai prosedur ya. Kemudian hasil evaluasi standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dilaporkan sesuai prosedur. Dan laporan hasil evaluasi standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan didokumentasikan ya, diarsip sesuai dengan prosedur. Jadi itu aja, intinya adalah kita lihat kebutuhan di tempat kerja kita di pertambangan apa nih untuk standarisasi. Yang jelas, perusahaan pertambangan membutuhkan standar kompetensi ya, SKKNI dari BNSP. Yang kedua, perusahaan pertambangan membutuhkan standar untuk apa? Operasional ya, standar untuk kegiatan. Jadi buatlah SOP yang tepat untuk masing-masing aktivitas ya. Kemudian yang ketiga mungkin ada pemakaian workshop ya, ini mungkin membutuhkan standar-standar teknis atau mesin-mesin. Nah, itu nanti berdasarkan standar internasional terkait standar teknis yang bersangkutan dan kemudian SNI mungkin sudah ada, dipakailah itu menjadi acuan. Sehingga intinya tidak ada standar ganda ya. Kalau ada standar ganda bingung nanti. Harus ditetapkan untuk hal-hal yang memang krusial yang penting. Jadi kalau hanya 3 hal itu yang perlu diperlukannya, 3 hal ini ditentukan jadi standar. Nah, kalau memang sudah ditetapkan ya mungkin dibuat dalam satu satu surat keputusan lah gitu ya, ditandatangani oleh KTT atau kalau di KTT sehingga ini akan berlaku kepada keseluruhan organisasi yang ada di pertambangan ya, baik pemegang IUP maupun pemegang izin usaha jasa pertambangan. Ya, kira-kira seperti itulah. Kalau kita bahas materinya mungkin bisa dibaca-baca sendiri. Ini intinya mengenai
SNI, SKKNI, ya, standar BNSP. SKKK ini standar kompetensi khusus. Jadi di BNSP itu ada 3 jenis standar. SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini berlaku umum ya. Semua industri boleh pakai. Lalu ada SKK. Nah, untuk POP, POM, POU ini pakai SKK dari Kementerian SDM. Ini standar kompetensi khusus. Ini hanya berlaku di industri pertambangan. Lalu ada SKI, standar kompetensi internasional. Ya, ini kalau ada lembaga yang atau instansi yang mengajukan itu bisa diserap oleh BNSP. Nah, lalu sini mungkin pakai SNI juga. Ya, inilah yang mungkin nanti dibahas ya. Tapi intinya SOP juga menjadi standar yang penting untuk acuan kegiatan aktivitas di pertambangan. Nah, ini ada bahas-bahas ini aja. Bisa dibaca-baca. Rumusan SNI, penyusunan SKKNI atau SKKK. Ini hanya pengetahuan tambahan aja ya, penerapan SNI. Ada juga standar internasional yang namanya ISO ya, ISO 9001 sistem manajemen mutu, mungkin bisa juga diterapkan di perusahaan pertambangan. Apalagi kalau perusahaan pertambangan menjual produknya ke vendor ke buyer luar negeri. Biasanya mereka akan minta sertifikasi ISO 9001 atau sistem manajemen mutu. Tapi ISO nggak dibahas di sini kan. Nah, ini ada SOP ya. Jadi SOP juga menjadi standar yang penting untuk perusahaan pertambangan ya, menjadi acuan dalam melakukan kegiatan. Oke, intinya untuk standarisasi ini, standar itu diperlukan terutama dalam perusahaan pertambangan ya. Intinya adalah standar teknis ya, dipakai bisa SNI atau standar internasional. Ini untuk penerapan mesin-mesin dan sebagainya, peralatan-peralatan teknis, instalasi teknis. Lalu standar kompetensi, ya acuannya adalah yang kompetensi BNSP. Kemudian standar untuk operasional atau aktivitas, kita pakai buat sendiri SOP. Boleh copas dari perusahaan tambang sejenis, tapi harus direview lagi ya. Kadang-kadang nggak semuanya benar-benar harus pas. Jadi mungkin harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi tempat kerja di perusahaan tambang. Nah, jadi semua itu bisa dipakai. Intinya adalah semua aktivitas itu harus ada panduan, acuan untuk mengerjakannya. Nah, itulah dipakai SOP. Dan kalau perusahaan pertambangan sudah menerapkan standarisasi, maka aktivitas pekerjaannya akan lebih lancar ya. Lebih lancar, lebih smooth, lebih performa lebih baik, dan berkualitas. Itulah gunanya standarisasi. Dan sebagai seorang POU juga harus bisa melakukan pengelolaan standar-standar ini, baik jika tugasnya di IUP atau di IUJP. Di perusahaan, kalau di IUJP dia fokus kepada sebagai PJO ya, untuk memimpin agar perusahaan benar-benar menerapkan standar yang sudah ditetapkan oleh IUP. Untuk IUP harus benar-benar melihat standar-standar yang tepat untuk diterapkan di di seluruh areal pertambangan ya, mulai dari standar kompetensi, standar aktivitas yaitu SOP, dan juga standar teknis ya, lewat SNI. Oke, ini pembahasan untuk unit kompetensi ke-7, mengelola standarisasi. Mungkin bisa diaplikasikan juga bagaimana jika Pak Teguh menjadi KTT, apa yang akan Pak Teguh rencanakan dan lakukan terkait standarisasi dalam aktivitas dan bisnis pertambangan.